Jadi sebenarnya karena kompetensi absolutnya tidak terpenuhi, maka putusan itu harus dianggap batal demi hukum. Akibat hukum atau konsekuensi dari putusan yang dianggap batal demi hukum adalah tidak dapat dilaksanakan. Yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung hanya memeriksa perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan beropini terkait persoalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024. Simak terus ya opini ini. Ya, baiklah. Kali ini kita akan membahas persoalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu itu ya. Bagi saya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak hanya keliru ya, tidak hanya keliru dan sangat keliru, tapi juga sangat menyesatkan bagi publik. Mengapa? Karena pengadilan negeri sejatinya tidak berwenang, ya, tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili, bahkan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa administrasi kepemiluan. Nah, hal itu kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana di dalam pasal 25 ayat 2 undang-undang tersebut diatur bahwa peradilan umum yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung hanya memeriksa perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat pokok gugatan dari Partai Prima, ini kan pihak penggugat ya atau Partai Prima menganggap bahwa dirinya mengalami kerugian imaterial terkait keputusan TMS ya, atau tidak memenuhi syarat partai politik untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual ya dalam pemilu tahun 2024. Jadi dirinya merasa kerugian atau Partai Prima, kepengurusan Partai Prima merasa bahwa dirugikan secara imaterial ya akibat keputusan TMS yang dikeluarkan oleh KPU RI tersebut, sehingga pada bulan Desember 2022 yang lalu Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara perdata. Nah, yang saya herannya kenapa putusan ini justru malah mengabulkan pokok permohonan untuk menunda pelaksanaan pemilu. Jadi ini sebenarnya tidak nyambung ya. Tidak nyambung dalam arti harusnya putusannya itu tidak dapat diterima, permohonan tidak dapat diterima karena ranahnya atau tempatnya atau kompetensi pengadilannya tidak di pengadilan negeri. Itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Harusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana ketika ada persoalan sengketa administrasi kepemiluan itu diajukan lewat lewat proses peradilan adjudikasi namanya. Adjudikasi oleh atau kepada Badan Pengawas Pemilu ya atau Bawaslu Republik Indonesia. Dan hal tersebut pernah dilakukan oleh Partai Bulan Bintang pada tahun 2019, di mana partai besutan Profesor Yusril Iza Mahendra ini pada saat itu juga mengalami hal yang sama, tidak memenuhi TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual untuk mengikuti tahapan sebagai peserta pemilu tahun 2019. PBB mengajukan gugatan adjudikasi ke Bawaslu, sehingga pada saat itu putusan Bawaslu menyatakan menerima pokok permohonan dari Partai Bulan Bintang dan menyerahkan kepada KPU dan PBB ketika tidak sepakat dengan putusan Bawaslu. Ini
membawa ke jalur judicial ya, atau kepada peradilan tata usaha negara. Karena memang kewenangan PT UN untuk menguji keputusan tata usaha negara. Nah, poin standing saya pertama di situ, yaitu tidak ada kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat sesalkan teman-teman sekalian, tindakan KPU ya, yang meladeni persoalan seperti ini. Jadi sebenarnya karena kompetensi absolutnya tidak terpenuhi, maka putusan itu harus dianggap batal demi hukum. Akibat hukum atau konsekuensi dari putusan yang dianggap batal demi hukum adalah tidak dapat dilaksanakan gitu ya. Beda halnya kalau ini menyangkut kompetensi relatif gitu ya. Sama saja kalau saya analogikan perkara ini, ketika ada seorang seorang manusia mengalami sakit kronis, tiba-tiba dia datang ke dokter hewan, lalu dokter hewan memeriksa badan manusia ini, lalu ditentukan oleh dokter hewan itu divonis ya bahwa dia harus menjalani operasi. Itu kan kompetensinya berbeda. Harusnya kan dia datang ke dokter bedah manusia, bukan dokter hewan. Nah, sama saja dengan hal ini gitu ya. Nah, saya mencurigai justru di sini ada upaya-upaya sistematis lewat jalur pengadilan, atau saya sebut istilahnya itu political court ya, political court, untuk menjadikan pengadilan sebagai alat legitimasi untuk melaksanakan keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat besar politik gitu ya. Ya, kita tahu penundaan pemilu ini kan sudah isu yang lama, bahkan dari tahun 2021 itu sudah digaungkan. 2022 ada demo besar-besaran bulan Maret. Saya juga terlibat di dalam situ untuk jangan sampai KPU, presiden dan lain-lain itu harus menunda pemilu. Karena kalau memang pemilu ditunda, itu sama saja melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945. Dan dalam perkara itu tidak ada alasan pembenar ya, KPU harus memerintahkan pengadilan harus memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu, dan KPU mematuhi putusan itu. Karena yang bisa melangsungkan atau melaksanakan penundaan pemilu itu kalau ada hal-hal darurat. Misalnya Indonesia sedang berperang misalnya dengan katakanlah Thailand ya, atau dengan Singapura, sama seperti kasus Ukraina dan Rusia gitu ya. Oke lah gitu. Rakyat meminta referendum untuk fokus terhadap kondisi-kondisi darurat yang dikeluarkan oleh presiden lewat Perpu gitu ya. Nah, dalam hal ini itu masa Partai Prima ya yang notabene dia membawa kepentingannya, lantas kepentingannya tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi oleh KPU RI, lantas itu dijadikan objek pembenar bahwa seolah-olah itu adalah hal darurat sehingga itu harus ditunda begitu ya. Maka saya menyarankan dan saya membuka cakrawala publik untuk publik mendorong Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, bahkan Menko Polhukam untuk memeriksa majelis hakim ini. Ini sangat meresahkan gitu ya. Karena bagi saya tidak mungkin sekelas hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, pengadilan yang sentral bagi saya, walaupun itu tingkat pertama, tapi itu kan adanya di wilayahnya di sentral gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya tidak mungkin sekelas hakim itu tidak paham soal aturan bagi diri dia sendiri gitu kan. Nah, saya mencurigai ini mungkin ada beberapa oknum yang menggunakan cara-cara political court ya untuk memenuhi hasrat politiknya, seolah-olah dia mempunyai legitimasi hukum untuk berbuat memenuhi keinginan-keinginan politiknya, dan itu tidak dibenarkan gitu ya. Gitu. Dan KY memang harus memeriksa ini karena ini ada persoalan etik. Bagi saya menilai ini ada intervensi yang dilakukan oleh, saya tidak tahu, oknum-oknum pastinya, oknum-oknum, dan itu harus dibuktikan oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung sebagai pengawas internal ya, dan juga Menko Polhukam gitu ya. Dan ini juga harus menjadi concern dari
Komisi 3 DPR RI ya, Komisi 3 DPR RI untuk mendorong Mahkamah Agung memeriksa majelis hakim ini. Karena saya rasa ini ada intervensi dan bisa jadi ini membahayakan karena ini bisa menjadi presiden, bisa menjadi landasan bagi elit-elit politik lainnya untuk menggunakan political court ya untuk memenuhi kebutuhan politiknya. Misalnya katakanlah putusan ini dijadikan bisa saja dijadikan dasar hukum bagi elit politik lainnya untuk mengajukan penundaan pelaksanaan pemilu lewat uji materil di Mahkamah Konstitusi dan alasan permohonannya uji materil itu ya untuk menggugat katakanlah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sangat berbahaya dan sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, mungkin itu pendapat saya yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan publik tercerahkan, jangan berhenti untuk berdiskusi, jangan berhenti untuk berdialog tentang kebijakan negara-negara ini, karena kebijakan pemerintah itu sejatinya sangat berkenaan langsung dengan hajat hidup kita.